Aku nggak tahu sih ini cerita tuh beneran atau cuman perasaan aku doang. Cuman waktu itu tuh kayak hari kelima puasa gitu. Nah sekitar jam 6-an sore itu kan azan. Nah otomatis buka puasa dong. Aku ambil nasi, itu tuh aku ambil nasi yang kedua kalinya. Oke, sebelumnya ya, aku mau kasih tahu dulu kalau di rumah aku tuh ada satu kamar yang kosong. Itu tuh kamar almarhum emang aku gitu. Nah, kebetulan posisi Magicom tempat nasinya itu emang deket sama kamar itu. Jadi kayak ini kamar di depannya di pinggir kiri itu tempat Magicomnya gitu. Terus juga kebetulan si pintu kamarnya tuh nggak pernah ditutup gitu loh. Jadi selalu kebuka karena emang ada banyak barang-barang juga di dalam. Otomatis waktu aku ambil nasi itu kan kelihatan dong ya di dalam kamar itu. Nah waktu aku ambil nasi baru aja satu siuk terus aku lihat itu mama ngapain masuk ke kamar itu. Setahu aku mama juga takut kalau masuk ke sana teman-teman. Tapi ya aku berpikir positif aja lah ya. Aku kira mungkin mama mau ambil barang atau gimana gitu. Tapi kan itu posisinya maghrib ya. Terus juga nih yang aku lihat itu, aku lihat mama tuh emang udah ada di dalam, cuman mau makin ke dalam gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi nggak ada mama yang lewat ke pinggir aku dulu, karena kan seharusnya nih kalau emang mama yang masuk ke sana, mama tuh harus lewatin aku dulu dong, dan aku harusnya tahu. Tapi ini aku lihatnya udah kayak mama tuh udah ada di dalam, mau ke makin dalam gitu. Tapi ya udahlah ya, di situ tuh aku nggak terlalu berpikir kemana-mana, karena kan niat aku cuma mau ambil nasi ya, karena udah kelaparan banget. Nah setelah itu tuh aku balik lagi lah ke ruang tamu ya, mau makan juga. Terus tapi aku lihat mama ada di luar. Hayo loh, siapa berarti yang tadi aku lihat di sana? Awalnya aku mikir kayak, oh mungkin mama udah duluan pergi sebelum aku. Tapi masalahnya ini nggak ada kayak tanda-tanda lewat gitu loh, nggak ada lewat ke aku. Seharusnya aku duluan dong yang nyampe, ya kan? Jadi ya udahlah, daripada aku berpikir kemana-mana, takut gitu ya. Jadi aku coba tanya ke mama, "Mah, tadi mama ada masuk ke kamar yang kosong itu nggak?" Aku tanya gitu kan. Dan kalian harus tahu jawaban mama itu. Nah, mama tadi di luar. Nah loh, kan? Aku langsung diem aja di situ kayak, hah? Berarti yang tadi siapa dong? Gitu kan? Ini bukan pengalaman aku sih, tapi ini pengalaman kakak pertama aku. Nah sebelumnya aku bakal kasih tahu dulu kalau rumah yang kakak aku tempatin dulu tuh kayak di paling ujung, terus deket solokan gitu. Jadi saat itu tuh posisinya malam hari setelah maghrib. Nah kebetulan lagi hujan juga, tapi hujannya tuh bukan yang deras, hujannya tuh kayak yang rintik-rintik gitu loh. Nah kakakku ini dia lagi nunggu suaminya pulang kerja. Nah kebetulan emang suaminya tuh kerja di luar kota gitulah, pulangnya tuh emang agak malaman gitu. Nah sambil nunggu suaminya pulang, kakakku ini setelah sholat tuh langsung santai nonton TV, terus posisi pintunya tuh dibuka, pintu rumahnya tuh kayak dibuka lebar gitu. Pas lagi asik-asik nonton, tiba-tiba kedengeran suara pintu yang ketutup kenceng banget. Di situ kakakku benar-benar kaget, terus dia coba buat periksa ya karena penasaran. Dia periksa tapi waktu dia lihat pintu rumahnya tuh kayak ya udah kebuka aja gitu, nggak ketutup sama sekali. Padahal tadi dia dengar suara pintu yang ketutup, tapi waktu dia lihat itu pintu nggak ketutup guys, bener-bener masih kebuka aja gitu. Nah saking paniknya kakakku ini dia panggilin adek, padahal dia tahu kalau emang adanya tuh di rumah lain gitu, nggak ada di sini. Yang di sini tuh cuma dia aja sendiri gitu, tapi dia kayak refleks untuk manggil adek gitu loh, adek, sampai dia juga ngecek ke dapur, padahal kan udah tahu gitu loh. Setelah sadar kalau di rumah tuh cuma ada dia langsung kayak tutup pintunya, kabur pergi ke rumah nenek. Karena kebetulan juga rumah nenek deket lah sama rumah kakakku ini. Kalau kalian pikir ini udah selesai sampai sini, enggak, belum. Karena setelah itu tuh kakakku langsung SMS bapak, terus suruh bapak untuk jemput dia karena takut kan gitu. Terus kayak, bapak kadieu teteh sieun soalnya tadi ada kejadian aneh, diceritakan lah semuanya gitu kan. Dinaon jadi Sunda, diceritain lah semuanya. Semua yang terjadi tadi tuh diceritain sama bapak, dan mau gak mau bapak langsung nyamperin kakakku ke rumahnya. Tapi karena posisinya tuh bapak nggak tahu kan kalau kakakku tuh sebenarnya udah di rumah nenek. Nah dia taunya kakak aku ini emang ada di rumahnya dia. Alhasil bapak datangnya ke rumah kakakku dong. Nah bapakku datang, terus dia kayak manggil kakakku kan, teteh. Nah tapi tahu gak, ada yang jawab, bener-bener kayak, masuk aja pak, gak dikunci. Hayo loh, apa itu? Gimana nasib bapak aku?
Jadi cerita kali ini masih cerita kakakku, tapi kali ini aku bakalan langsung tanya ke kakakku gimana ceritanya. Boleh ceritakan? Jadi kejadiannya itu berlangsung beberapa tahun silam. Nah saat itu kebetulan di rumah almarhum nenek itu lagi ada acara kan. Jadi otomatis subuh-subuh itu kita sudah beraktivitas, sudah bangun semuanya gitu. Nah karena sudah ada aktivitas, jadi si pintu rumah itu kebuka lah, otomatis dibuka lah, dan di depan pintu rumah itu langsung ada pohon sirsak. Kita yang lagi sibuk menata makanan di meja itu, mata kita itu langsung tertuju ke arah pohon sirsak yang tiba-tiba bergerak sendiri, bergerak seperti terkena angin yang sangat kencang gitu. Jadi si pohonnya itu kayak muter-muter sendiri, sedangkan pohon yang lain itu nggak ada yang gerak sama sekali, daunnya, si dahannya sama sekali pada diam. Jadi kayak si pohon sirsak sendiri yang bergerak kayak kena angin kencang itu, bener-bener yang muter-muter si daunnya itu. Loh kok cuman pohon itu doang yang bergerak gitu. Lihat ke sekeliling, pohon yang lain nggak bergerak sama sekali, nggak ketebang angin sama sekali, karena emang nggak ada angin sama sekali. Tiba-tiba muncullah sosok putih dengan rambut yang panjang itu duduk di atas dahan pohon itu sambil ngayunkan kakinya. Bisa dibilang itu kuntilanak ya, karena si kuntilanak itu nggak mau pergi, terus-terusan diem di situ dengan wujudnya yang bisa kita lihat nih. Akhirnya kita baca surat-surat lah, kayak itu tuh lumayan lama nggak mau pergi juga gitu. Akhirnya kita tutup pintu dan kita tinggalkan lah, entahlah. Dari situ akhirnya kumandang azan lah yang akhirnya mengusir si kunti itu tiba-tiba nggak ada di pohon itu, dan pohonnya kembali diam gitu. Nah itu dia cerita dari kakak aku yang tadi. Gimana menurut kalian? Serem banget kan?